acting. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izin selaku pembawa acara saya untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara keempat sambutan kepala madrasah sekaligus penyampaian materi sosialisasi anti gratifikasi, acara kelima sesi tanya jawab, dan acara keenam penutup. Baiklah Bapak Ibu, agar waktu berjalan secara efisien, mari kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Rida Maulani. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'di hadza tafarruqan ma'suman. ولا تجعل فينا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, berkahilah kegiatan kami pada hari ini. Jadikanlah kami orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi, hal-hal yang berbau korupsi dan KKN dan yang lain sebagainya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kemaksiatan dan dekatlah kami kepada segala ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rida atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga acara kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada hadirin untuk bersikap sempurna. Untuk kepada hadirin duduk siap gerak. Baik, terima kasih kepada hadirin. Duduk istirahat di tempat gerak.
Baik Bapak Ibu, memasuki acara inti yaitu sambutan dari Kepala Madrasah sekaligus penyampaian materi sosialisasi anti gratifikasi. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hamim SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati seluruh wali santri, orang tua dari siswa-siswa kami yang mendengarkan dan melihat rapat ini di Zoom. Yang kami hormati komite yang alhamdulillah bisa hadir, dan yang kami hormati seluruh guru, tenaga kependidikan yang menyertai saya di madrasah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara online, ingin memaparkan tentang sebuah tekad untuk madrasah kami yang menghendaki tata kelola yang bersih. Bukan hanya karena tuntutan dari atasan kami, tapi memang dari hati kami ingin menghadirkan tata kelola yang bebas dari korupsi. Dari yang paling kecil, kami berupaya untuk tidak mengambil manfaat yang bukan hak kami. Maka hari ini sosialisasi tentang tekad itu dari kegiatan hari ini yaitu tentang gratifikasi. Kita minta dukungan dari orang tua untuk membantu kami mewujudkan tekad itu dengan memahami bahwa pemberian-pemberian yang sampai ke kami itu sebuah dilema. Karena apapun bentuknya bisa dikatakan sebagai gratifikasi. Manusia yang ada di madrasah ini masih manusia biasa, masih penuh dengan nafsu, masih belum bebas dari rasa ingin memiliki materi. Walaupun kami disebut guru, tapi guru itu hanya sebutan secara verbal, belum hakikat. Sebab kalau hakikatnya guru dalam budaya kita yang sudah berlalu, zaman dahulu, itu adalah orang-orang yang sudah suci. Orang yang sudah berada di makom tajrid, bukan lagi di makom kasab. Sehingga dia menerima apapun dari santrinya, dia hanya menjadi keran, tidak untuk kekayaan pribadi. Makom tajrid itu berlawanan dengan makom kasab. Di dalam hikam ada dua kategori itu, tajrid dan kasab. Iradatuka at-tajrid ma'a
iqamatika maka ma'a iqamatillahi iyyaka al-kasab, kehendakmu pengin tajrid ketika Allah memperlakukanmu di makom kasab, itu kata hikam sudah ada tajrid tetapi kok makomnya mau kasab, itu inhitot, jatuh min himmatil aliyah. Kalau orang sudah ada di makom tajrid, sudah tidak pernah kekurangan uang dan tidak pernah risau dengan uang, tetapi kemudian ada keinginan untuk to make money, maka itu inhitot. Begitu sebaliknya, orang yang berada di makom kasab, iradatuka al-kasab ma'a iqamatillahi iyyaka tajrid, itu kategorinya adalah, kalau yang tadi itu insitot, kalau itu adalah syahwah yang khafiyah. Orang sudah di makom kasab, kemudian pingin tajrid, itu kategorinya syahwah yang khafiyah. Guru-guru ini sudah makom kasab, ada di makom kasab. Jadi kalau Menteri Agama kemarin diviralkan bahwa guru itu pedagang, maksudnya guru-guru yang ada sekarang ini masih di makom pedagang, makom gajian, makom memikirkan uang. Belum guru yang sebenarnya, dan itu kita akui ya, bahwa kita masih ada nafsu untuk memiliki uang. Masih senang kalau dikasih gaji yang banyak. Bahkan guru-guru masih demo ketika gajinya rendah. Itu membuktikan bahwa makom guru masih di makom kasab. Bukan orang suci. Kalau di dalam budaya ada makom pertapa, ada makom pekerja. Orang-orang pertapa itu orang-orang yang sudah hidup bersih, sehingga makomnya kastanya tinggi. Kasta di dalam sosial dulu, makom yang paling tinggi adalah makom yang sudah lepas dari keduniawian. Maka makom itu diduduki oleh para resi, para brahmana. Di dalamnya berarti ada guru-guru yang sudah tidak memikirkan tentang dunia. Makom berikutnya kesatria, orang yang tidak memikirkan dunia tapi mengelola dunia. Makom berikutnya adalah orang yang masih berkutat dengan dunia tapi dengan cara halal, yaitu makom para pekerja. Kemudian ada makom budak, orang-orang yang terbudak oleh keduniawian. Nah, karena kita ini adalah makomnya masih makom pekerja, berarti masih sangat mungkin untuk tergoda dengan gratifikasi. Sehingga kita butuh didukung untuk dikondisikan lingkungan madrasah ini tidak ada gratifikasi untuk siapapun dalam program apapun yang bukan haknya. Termasuk mengirimkan makanan itu tidak boleh. Kalaupun itu terjadi, kita tidak menolak. Seperti tadi malam yang sudah saya praktekkan di depan anak-anak, ada yang mengirimkan makanan, kemudian kita makan bareng-bareng. Tidak untuk personal. Kalaupun datangnya sampai ke tangan saya, itu adalah milik madrasah. Maka dimakan bareng-bareng. Dan kita senang ya, dan kita terima kasih. Bahkan mendorong untuk orang tua mengirimkan makanan. Tetapi bukan untuk personal, tapi untuk syukuran bersama-sama. Seperti kita punya rutinan yang namanya tiba malam Rabu. Itu kalau mau mengirimkan makanan boleh banget ya untuk kita. Dan tidak akan gratifikasi kalau dimakan bareng-bareng karena bukan personal.
Itu budaya yang baik untuk dilanjutkan. Yang dimaksud gratifikasi, kenapa gratifikasi itu masuk ke korupsi? Apa itu gratifikasi? Apa itu gratifikasi? Gratifikasi berupa uang, barang, diskon, komisi. Jadi kalau ada pejabat dapat cashback dari pihak ketiga, itu gratifikasi. Maka yang sudah saya praktekkan, langsung saya buka di atas meja amplop itu dan saya masukkan ke madrasah. Belum saya laporan ke KPK karena saya nggak kenal KPK. Tapi semangat itu sudah saya mulai. Langsung saya buka amplopnya di depan orang banyak. Dapat cashback dari pembelian pengadaan. Dari pihak ketiga mengamplopi saya. Langsung saya buka di depan. Ternyata isinya 1,5 juta. Pak KTU juga dapat amplop, saya suruh buka. Isinya 500.000. Itu bisa untuk pendanaan madrasah. Kemudian pengadaan yang berikutnya ternyata kapok. Akhirnya tidak ada cashback. Kalau ada yang seperti itu memang harusnya kita laporkan ke KPK. Jangan sampai pengadaan dari negara jatuhnya ke kantong pribadi. Ke kantongnya orang-orang yang menyalahgunakan amanat, mengkhianati negara, menggerogoti kekayaan. Dan orang-orang seperti itu insya Allah dilaknat oleh Allah. Karena yang namanya gratifikasi itu dalam Islam tidak berdosa. Dalam hadis nggak ada yang menerangkan yang namanya gratifikasi itu dosa. Adanya laknatullah. Tidak ada yang namanya menyuap itu berdosa. Adanya ar-rashi wal murtashi. Laknatullah ala ar-rashi wal murtashi. Bukan sekedar dosa, tetapi dilaknat itu dibenci dengan kebencian yang benar-benar tidak dicintai oleh Tuhan. Benar-benar dikecualikan dari hamba-hambanya. Nah, upaya kebencian kita terhadap korupsi itu, maka kita praktekkan dengan apapun yang bisa kita lakukan, termasuk gratifikasi dari wali murid ya. Tidak boleh ada wali murid membahagiakan salah satu guru atau kepala sekolahnya atau siapapun dalam bentuk kelebihan-kelebihan uang, termasuk ketika guru asuh mengirimkan uang jajan untuk anaknya, tidak usah dilebihkan. Haram hukumnya. Kalaupun ada ongkos untuk pengambilan, ya nanti harus dilaporkan. Jadi sesuai dengan haknya. Dan kita akan berusaha untuk amanat. Tidak mengambil sepeser pun. Bisa berupa komisi, bisa berupa pinjaman tanpa bunga, ya fasilitas dari perbankan. Tindak perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, atau pengobatan cuma-cuma, pokoknya fasilitas-fasilitas yang sebetulnya bukan haknya, itu adalah semuanya gratifikasi. Ada pengidentifikasian apa itu hadiah, gratifikasi, ada gratifikasi ilegal dan suap. Gratifikasi itu luas, kalau yang jelas-jelas melanggar berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajibannya itu ilegal. Tapi semua gratifikasi itu tidak boleh ya. Apalagi yang ilegal. Yang tidak ilegal saja tidak boleh karena akan mempengaruhi sikap. Guru itu kalau disuap, nah kalau dikasih sesuatu pasti nanti rasanya beda dengan anak yang dididik.
mungkin akan mempengaruhi sikapnya dalam menentukan nilai ya. Kemudian suap, kalau suap itu ada transaksional, ada akadnya untuk sesuatu yang dituju. Transaksional antara yang memberi dan diberi. Kemudian ada hadiah. Kalau hadiah itu karena hubungan baik, tidak terikat, tidak terkait sama jabatan. Nanti ada yang bisa dibolehkan ya, ada yang sama sekali nggak boleh. Gratifikasi ilegal. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pidananya bagi pegawai negeri, penyelenggara negara adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Jadi ada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Misalnya bukan pegawai negeri, tetapi dia menggunakan fasilitas negara yang menyelenggarakan program-program yang didanai oleh negara, itu bisa dikenai hukum menerima gratifikasi. Nah, gratifikasi itu bisa dibenarkan ya, kalau selama dilaporkan oleh KPK. Gratifikasi itu harus dilaporkan akan menjadi benar, artinya halal. Jadi kalau menerima sesuatu, maka kita harus melaporkan kepada KPK. Kemudian bagaimana di madrasah kita? Apakah kita harus selalu lapor dengan KPK untuk sesuatu yang diterima? Nah, makanya di sini pokoknya kalau menerima sesuatu seperti makanan dari orang tua harus disalurkan lagi. Bukan untuk pribadi, supaya tidak repot untuk melaporkannya ke KPK, ya kita untuk syukuran bareng-bareng dengan anak-anak. Kita makan bersama-sama. Seperti tadi malam, terima kasih dari orang tua, ada yang mengirimkan roti dari Banjar kayaknya. Langsung kita buka dan saya ikut makan. Terima kasih yang telah mengirimkan. Dan semoga menjadi berkah ya. Jazakumullah khairan jazak. Lebih-lebih kalau nanti malam Rabu ya, ada sholawat tibaan, kemudian di situ komite sudah menyediakan konsumsi. Tetapi kalau mau ditambah lagi untuk merayakan Maulid setiap minggunya, kok dari orang tua ada yang mau mengirimkan makanan, itu akan menjadi lebih berkah lagi ya. Insya Allah nggak gratifikasi kalau ditujukan untuk semua orang. Yang menjadi gratifikasi itu kan kalau dikhawatirkan mempengaruhi sikap seorang guru ketika dikasih sesuatu kemudian menjadikan dia berbeda. Kalau sudah deal dengan sesuatu itu namanya bukan gratifikasi tapi namanya suap. Kalau gratifikasi masih umum, tidak ada deal, tidak ada transaksi, tetapi dikhawatirkan mempengaruhi sikap. Tidak adil antara satu yang memberi dengan satu yang tidak memberi. Makanya harap semuanya tidak usah memberi. Kalau memberi untuk sekolah, kalau sekolah masih menerima, menjadi jariah, tidak diberikan kepada pribadi-pribadi. Maka yang sudah-sudah, ya sudah ya, yang ke depan kita harus tegas terhadap upaya itu, baik itu berupa makanan, berupa kelebihan uang, semuanya harus transparan. Tidak boleh ada yang masuk ke rekening pribadi tanpa ada pelaporan. Kalaupun harus masuk ke rekening pribadi, harus ada pelaporan. Artinya sudah memang haknya. Misalnya dari orang tua untuk pribadi,
karena apa ya? Karena telah melaksanakan tugas apa? Karena kita juga merencanakan untuk mengadakan bimbingan belajar itu, dan itu harus ada dananya. Dan kalau dari orang tua ke kita, maka itu tidak disebut gratifikasi karena ada programnya. Dah itu aja ya, gratifikasi pokoknya akan halal kalau sudah dilaporkan ke KPK. Nanti KPK yang akan menentukan bagaimana penggunaan yang uang itu. Karena kalau sudah dilaporkan KPK berarti kan KPK yang sudah bertanggung jawab. Selama tidak dilakukan KPK sebetulnya haram ya. Di mata hukum itu haram kecuali hadiah yang sifatnya sesuai adat, seperti ada pernikahan, ada kelahiran, itu seorang ASN boleh menerima karena itu masih kategorinya adalah adat. Dan yang lain-lain seperti yang ada di masyarakat tidak perlu kita detailkan. Yang jelas kalau di sekolah ini sampai berupa makanan kita tidak menerima secara pribadi. Saya akan berterima kasih kalau mendapatkan itu dan kemudian akan kita jadikan itu sebagai syukuran untuk bersama-sama dimakan. Tidak untuk secara pribadi. Makanan maupun pengiriman uang. Tidak boleh ada yang masuk rekening, entah itu lewat guru asuh untuk uang jajan, itu harus pas dengan nominalnya yang mau dikirimkan anak. Tidak boleh dilebihkan untuk guru. Dan itu sudah saya tegaskan dan sudah saya contohkan di anak asuh saya. Saya dikirim 310, ya saya kasihkan ke anaknya 310. Tidak boleh ada kelebihan walaupun itu 5.000, walaupun itu hanya 500 rupiah. Sekian dari kami, kemudian kalau mau ada tanya jawab, silahkan nanti bisa dibantu rekan-rekan yang lain bagaimana kita mendukung upaya ini, supaya mendapatkan kondisi madrasah yang bersih, bebas dari korupsi. Sekian dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Hamim atas sambutan dan sekaligus penyampaian materi yang insya Allah begitu bermanfaat. Baiklah hadirin sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyampaikan melalui fitur raise hand ataupun dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, kami buka kesempatan untuk bertanya. Atau Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, assalamualaikum Ya. Pak. Silakan Ibu Erita. Ya, kalau misalnya tadi kan dijelaskan oleh Bapak Hamim bahwa setiap yang ini untuk kegiatan Maulid Tiba itu kan boleh mengirimkan makanan ya Pak. Nah, Betul. karena kami berada jauh dari luar kota, misalnya kami kan tidak bisa mengirimkan makanan nih Pak. Tetapi mengirimkan uang untuk kegiatan itu gimana tuh? Apakah termasuk gratifikasi atau bukan? Tetapi insya Allah apa yang kami kirimkan itu kan ikhlas Pak. Oke. Baik, Ya, itu itu poin Ibu aja yang ya. saya tanyakan. Oke, jadi untuk Ya, barang terima kasih, Pak. digantikan dengan uang apakah bisa? Ya mungkin langsung Ya. saja dari Bapak Muhammad Hamim untuk memberikan jawabannya. Ya, karena untuk keagamaan itu ada di wilayahnya keasramaan, nanti koordinasi aja sama wakak keasramaan. Yang jelas nanti akan kita laporkan dengan transparan, tidak sampai ke KPK tentunya, ya, hanya ke sesama kita aja. Pokoknya transparansinya nanti ada. Kalau mau mengirimkan untuk Maulid ya, saya memang pengen Maulid itu agak meriah ya. Anak-anak biar menantikan malam Rabu itu, dan keberkahan itu dari makan bersama. Jadi makanan di dalam agama kita itu menjadi simbol keberkahan. Di mana-mana kalau Maulid
ada makanannya, dan simbolnya itu bukan nikmatnya makanan tapi berkahnya makanan itu yang masuk ke dalam darah mereka. Insya Allah nanti dikoordinasi sama Pak Rida, kakak keasramaannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hamim. Bagaimana Ibu Erita, apakah ada tanggapan maupun sanggahan? Iya. Kalau masalah gravitasi ini agak-agak rancu sih apa ya. Ya, gitu aja yang mau saya tanyakan. Saya kira jawabannya sudah cukup jelas. Ya, makasih banyak. Oke, baik. Terima kasih kembali Ibu. Jadi terkait transparansi nanti akan kami koordinasikan secara langsung kepada tim keasramaan Ibu, khususnya kepada Wakil Keasramaan Bapak Muhammad Rida. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, barangkali jika ada pertanyaan, silahkan untuk raise hand. Bapak Uli Mahang, barangkali. Atau Bapak Ibu yang lain, adakah yang ingin bertanya? Silahkan langsung saja, bisa di-on-kan mikrofonnya. Sudah. Mungkin Pak mau tanya. Assalamualaikum. Baik, silakan Ibu. Jana. Saya dari orang tuanya Hani. Ustadz mau bertanya, yang malam Rabu itu kalau jumlahnya itu dia gen 1, 2, 3 berapa sama gurunya ya? Biar kita tahu dulu datanya gitu. Kalau misal seandainya nanti kita lagi ada rezeki mau berbagi makanan, saya sangat senang seperti apa yang disebutkan Pak Kamat tadi ya. Setidaknya anak-anak tuh kayak ada yang dinantikan gitu setiap malam Rabu, jadi lebih semangat gitu untuk bersalawat, dan insya Allah kan dapat keberkahan juga untuk kita semua. Datanya Sudah dimatiin. Ya, tadi pertanyaannya itu bisa ada mau diulang Ibu, berapa maaf suaranya sedikit putus-putus. muridnya ada berapa ya kalau setiap kali malam Rabu hafalnya sama guru ustadznya semua barangkali, supaya kita bisa memperkirakan kalau kita misal ada rezeki bisa ngantar makanan atau apa di malam Rabu berapa jumlahnya gitu biar nggak kurang Pak. Oh, okay. Kisaran jumlah orangnya ya Bu ya. Bapak Hamim, silakan untuk memberikan tanggapan. Kalau sementara masih ada di sini yang mendampingi anak-anak maulidan itu ya hanya ada anak-anak, kemudian ada satu guru piket, biasanya Pak Riyad ikut, dan guru asrama, satpam ya yang ada di lingkungan kita. Ya tambahannya cuma hanya itu sama jumlah anak semuanya. Gen 1 sampai gen 3 ya Pak ya. Semua anak dari gen 1 sampai gen 3. Oke, siap. Ibu ya. Jadi untuk peserta atau yang ikut kegiatan Maulid ini dari gen 1 sampai gen 3 ditambah dengan guru piket serta guru bina asrama dan sap atau satpam. Ya, apakah ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Dan mohon izin sambil mengingatkan Bapak Ibu bagi yang belum mengisi presensi kehadiran agar bisa mengisi, link tersedia di kolom chat. Ya, isi daftar rangun yang kolom chat itu. Suruh isi daftar di anulim itu kan ada. Silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk bertanya. Di luar tentang gratifikasi di tanahnya Pak? Dari Pak Joko itu. Atau khusus tentang gratifikasi aja pertanyaannya ini Pak? Terkait gratifikasi, Ibu. Iya, dibuat rekening untuk isyarah ya.
Itu kalau untuk bicara sampai ke personal ya nanti jatuhnya ke komite dulu. Nggak boleh kita menerima uang kalau sifatnya untuk bisaroh. Tapi kalau untuk syukuran itu kan berarti kayak syukuran langsung itu berarti kan kita cuma membelanjakan langsung dimakan di tempat itu. Tapi kalau sampai ke bisaroh ke orang-orang yang mengisi pengajian gitu itu sudah teknis itu berarti harus komite. Kami nggak berani harus komite yang menghimpun dana. Baik, bagaimana dari Pak Joko? Apakah ada tanggapan? Ya nanti ada pertemuan komite mungkin minggu depan ya. Minggu depan mungkin kesiapnya. Ya Pak. Oh belum. Tunggu aja Bapak Ibu. Nanti komite mau mengundang secepatnya untuk membahas tentang kebutuhan sekolah. Kalau itu harus teknis harus dibahas secara rinci. Tidak ya? Jika tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana Bapak Saifullah? Silakan Pak. Oh, Pak Saifullah. Ya, Enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah yang saya hormati Pak Kepala Majelis Palangkaraya beserta seluruh Dewan Guru Sekretariat Akademika Majelis Palangkaraya, dan harapannya selalu tetap bersemangat Bapak Ibu wali siswa yang saya hormati, insya Allah hidup dengan penuh keberkahan. Terima kasih luar biasa. Acara hari ini adalah terkait masalah edukasi yang sangat penting yang memang harus kita tetapkan di mana saja kita berada. Tentunya kami bertanya terlebih dahulu, ini khusus orang tua wali siswa Gen 3 aja atau semua peserta ini? Saya lihat cuma sedikit ya, cuma 24 peserta. Jadi yang diundang apa kita Gen 3 aja atau gimana Pak? Mestinya semuanya Pak. Nah, itulah yang sangat disayangkan bahwa tadi kalau tidak salah lihat jumlah siswa kita kan kisaran 113 ya, 42 kelas 10, 43 kelas 11, 28 kelas 12 kalau tidak salah lihat tadi. Nah, padahal acara ini yang sangat penting sekali agar diketahui oleh seluruh orang tua siswa bahwa ini komitmen daripada Palangkaraya luar biasa. Kreativitas ini komitmen yang luar biasa yang wajib harus diterapkan. Nah, sangat disayangkan kalau kita orang tua memang kita memaklumi kita pada sibuk semua nih dengan aktivitas, ada yang ASN, ada yang swasta, ada yang rumah, ada yang kerja segala macam, sehingga mungkin cari waktu yang tepat sehingga ini bisa dihadiri semua. Seperti kemarin ada pertemuan di malam hari mungkin agak lebih santai. Terus yang kedua, memang gratifikasi penting. Mungkin ada semacam Pak, dibuat semacam gambar player atau edaran yang terkait masalah ini agar kita semua bisa mengetahui ya sebagai orang tua siswa ini batasan-batasan yang boleh dan ini batasan yang tidak boleh. Selanjutnya itu tadi Pak Kepala Majelis Palangkaraya Pak Hamim, kita menunggu loh. Siapa ini? Kapan ini kita bertemu melalui komite orang tua? Tadi antusias orang tua ini, antusias orang sangat luar biasa. Ini kita ini ingin berpartisipasi, memberikan sesuatu yang terbaik buat anak kita dan masyarakat Palangkaraya yang kita banggakan.
sehingga ada tempat, ada wadah untuk memberikan sesuatu lah. Seperti tadi antusias orang tua ingin ya ala kadarnya lah tiap malam Rabu yang mereka maulid tadi, jauh maupun dekat, kita ingin berbuat sesuatu yang seperti itu tadi Pak, dan banyak lainnya lah. Itu yang kita tunggu. Maka kami harap ya kapan pertemuan orang tua nih melalui sarana fasilitas komite, itu yang kita harapkan. Oke, mungkin itu sementara, dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih Raya, tetap semangat dengan keterbatasan dan lain-lainnya. Terima kasih. Kalau ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penyampaiannya Bapak Nusibullah. Gimana Pak? Cukup aja? Oh iya. Belum Pak. Belum ada masuk Pak. Jelaskan ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Syaifullah terkait dengan pertemuan orang tua ya. Untuk sementara ini kami masih dalam proses pembahasan kebutuhan apa saja yang diperlukan di madrasah bersama komite tentunya ya. Dan nanti insya Allah untuk undangan pertemuan itu akan disampaikan melalui komite madrasah. Jadi nanti mudah-mudahan secepatnya untuk pertemuan itu bisa kita laksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah pertemuan dengan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari tim Humas Bapak Faisal. Kepada Bapak Ibu yang lain kami persilakan kesempatannya untuk bertanya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, izin, mohon maaf. Silakan Pak. Saya orang tua dari anak generasi 2. Halo. Oke, Pak, silakan. Jelas Pak? Ya, terdengar jelas Pak. Ya, jadi atas paparan Bapak Amin, saya terima kasih sehingga kami ada penjelasan secara administrasi dan secara agama. Kebetulan anak saya juga ada di pondok juga, jadi masalah gratifikasi memang agak ribet nih, jadi pelaksanaannya apa maupun tata caranya itu agak susah dijalankan. Kalau di yang di Jawa itu biasanya jika ada kegiatan yang melibatkan orang banyak dan biaya yang agak besar, biasanya akan di-share anggarannya berapa, yang bisa di-backup oleh sekolah itu berapa. Nah, apabila sudah terbit tapi orang tua masih mau memberikan sumbangan terhadap kegiatan itu, alangkah baiknya itu di-share di grup, kemudian nanti ditampung dalam rekening khusus. Nanti penggunaannya baik uang masuk dan keluar itu akan dilakukan setelah kegiatan itu selesai, sehingga itu nanti tidak, insya Allah tidak menggeser anu ki lo iki lo carane tuh
kisaran gratifikasi gitu. Yang penting kan untuk kegiatan, bukan personal gitu aja. Mungkin itu saja Pak usul dari saya, jadi supaya nanti setelah ada kegiatan, misalkan ada tiba kah, pengajian kah, ataupun kegiatan yang lain, itu bisa disampaikan ke orang tua, kemudian nanti bisa dibicarakan dengan orang tua juga, sehingga nanti hasilnya, efeknya ke anak itu juga ada. Mungkin itu Bapak, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi mohon maaf Bapak karena jaringan di sini sedikit bermasalah. Yang kami tangkap tadi terkait pengusulan dari pengajuan anggaran gitu. Bapak, bukan masalah pengajuan anggaran. Jadi sekolah itu kan sudah punya program dan schedule. Bulan ini mau apa, biayanya berapa sudah kita kan. Nah, nanti apabila ada kegiatan yang akan diadakan, itu nanti orang tua dikasih tahu, misalkan bulan depan mau ada dibak misalkan. Nah, itu langkah lebih baiknya kegiatan itu nanti dikondenkan ke orang tua juga lewat YouTube, lewat TikTok atau lewat Instagramnya, sehingga nanti orang tua tuh bisa melihat apakah anak saya itu bisa berpartisipasi di situ atau hanya sekedar jamaah gitu. Nah, nanti terhadap biaya dan seperti disampaikan Pak Kamil itu kan juga ada makan minumnya itu dari sekolah. Nah, apabila orang tua akan menambah, silahkan untuk kegiatan itu diberikan ke sekolah lewat khusus gitu. Itu Bapak. Ya. Jadi tadi intinya mau penggalangan dana dari wali murid itu nanti di-share gitu ya kebutuhannya apa. Itu nanti akan di-share-nya di pertemuan wali murid yang akan diadakan oleh Mas tadi. Menunggu kita koordinasi dulu dengan komite, memfikskan kebutuhan-kebutuhan. Nanti itu dirapatkan nanti di wali murid. Nah, bagaimana nanti pelaporannya itu ya komite yang mengurusi. Kita hanya mengajukan kebutuhan-kebutuhan saja. Untuk pelaporannya bagaimana, transparansinya bagaimana, apakah mau di-share lewat medsos atau mau website, itu nanti secara teknisnya bisa dikonsultasikan dengan pengurus komite. Kalau kebutuhan-kebutuhan kita masih kita identifikasi Pak, kebutuhan-kebutuhan kita termasuk yang mendesak ini listrik ya. Untuk listrik itu katanya baru bulan depan yang pemasangan daya itu. Jadi sementara ini kita listrik itu 100.000 sehari semalam terus gitu. Kadang kalau telat ya mati sebentar. Makanya yang menjadi ketakutan anak putri kan kalau tiba-tiba mati di kamar mandi pas malam hari. Karena masih belinya listrik tiap eceran gitu 100. Kadang malah 10.000 karena anak-anak nggak kunjung dinyalakan, akhirnya beli sendiri di token anak-anak sendiri 10.000, hanya kuat berapa jam ya mati lagi, cuma 10.000. Itu kita keberatan apa, terlalu berat membayar listrik itu setiap hari. Nanti kebutuhan-kebutuhan yang lain di rapat wali murid Pak. Baik Bapak, bagaimana Pak? Cukup jawaban dari Bapak Kemat? Insya Allah cukup Pak. Nanti kita tunggu untuk rapat wali murid berikutnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang lainnya, masih ada kesempatan untuk bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab ini.
Ya, baik. Kami anggap cukup ya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan seluruh peserta dalam sesi diskusi yang cukup interaktif. Kini tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Semoga kegiatan sosialisasi anti gratifikasi ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bersama mengenai pentingnya pencegahan gratifikasi di lingkungan madrasah kita. Ya, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan mohon izin undur diri. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita tutup bersama-sama kegiatan sosialisasi pagi ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lip ya Pak.